perjalanan hari ini kita akan menuju Sungai Tandipah ya. Ini lewat jalan veteran atau Sungai Lulut ya, Martapura Lama. Jadi setelah jembatan ini kalau lurus itu ke Sungai Lulut ya atau Martapura Lama. Ya, ini pasar Sungai Lulut. Arahnya sama dengan ke Lok Baintan atau ke Sungai Bakung ya. Cuman bedanya nanti Sungai Tandipah ini ada di seberang dari desa Sungai Bakung ya. Kayaknya kita belok kiri. Nah, turun dari jembatan ini udah masuk Sungai Bakung ya. Nah, dari sini kalau lurus ke Lok Baintan ke Pasar Terapung, kita tidak lurus tapi kita belok kiri ya. Kita naik jembatan gantung, di mana nanti di seberang ya, kita akan lihat bagaimana kondisi banjir yang masih ada di wilayah desa Sungai Tandipah ya. Jadi setelah turun jembatan gantung ini langsung itu desa Sungai Tandipah. Ini untuk jembatan gantung di sini masih bisa dilewati oleh motor ya, karena di sini jauh lebih kokoh dibandingkan jembatan gantung satunya yang ada di Lok Baintan, di mana dari kabar yang beredar jembatan gantung di Lok Baintan itu sudah tidak dapat dilewatin lagi ya, karena miring ya jembatannya, takutnya nanti orang jatuh di atas jembatan. Kalau di jembatan sini kokoh ya, jadi dua motor pun masih bisa berselisihan lewat ya. Kalau dulu di desa Lok Baintan di Pasar Terapungnya itu tidak bisa berselisihan, kita harus menunggu dulu sepeda motor yang dari seberang lewat baru kita bisa menyeberang. Jadi kita lihat dari tempat ini biasanya untuk melihat ke depan, dari sana sebelum naik dilihat dulu ada orang yang lewat atau tidak. Nah, saya tidak turun ke pinggiran sungai ya, ke bawah ini, karena saya lihat dari atas itu airnya sangat dalam ya, otomatis saya yakin tidak bisa dapat jalan jauh ya. Nah, makanya saya masuk ke desa Sungai Tandipah aja untuk melihat kondisi di daerah yang lebih dalamnya lagi ya. Ini sudah memasuki desa Tandipah. Kita memperhatikan, kita lihat bahwa pasca banjir jalanan masih basah, apalagi ya 2 malam ini hujan. Tadi malam juga hujan ya, cukup deras dan air juga pasang ya, yang berakibat sungai Martapura ini tidak ada penurunan debit, ditambah dengan air yang terus turun ya dari hulu menuju hilir, sehingga genangan air di kiri kanan dan jalan ini masih sangat tinggi ya, sehingga ada rumah penduduk kalau yang masih rendah ya otomatis masih terendam. Tapi alhamdulillah yang saya perhatikan di kiri kanan jalan ini rumah-rumah penduduk jauh lebih tinggi ya, sehingga alhamdulillah penduduk tidak mengungsi, masih bisa tidur di rumahnya. Tapi Anda perhatikan, pada saat penduduk dari jalan utama ini turun menuju rumahnya atau masuk ke dalam gang, jadi kiri dan kanan ini ada gang ya, ada yang menuju ke pinggir sungai ya. Jadi ke gang itu sangat dalam, sehingga motor-motor masih diletakkan kadang-kadang di depan gang ini, karena di tempat ini jauh lebih tinggi airnya ya. Ini ya sepeda motor itu karena masuk ke dalam menuju ke pinggir sungai, itu airnya sangat dalam, tingginya setinggi lutut yang saya perhatikan dari orang yang lewat di situ. Nah, jadi kalau dari rumah, dari jalan utama ini turun ke rumah penduduk ya, itu tingginya ada yang masih sampai selutut. Jadi penduduk masih meletakkan motor-motor mereka di pinggir jalan utama ini. Untuk penduduk yang tinggal di daerah bantaran sebelah kiri jalan, ini karena daerah belakangnya daerah kosong ya, daerah kebun, sawah, kemudian genangan air seperti ini, tapi rumah penduduk tidak terlalu banyak. Hanya ada tepat di pinggiran jalan ini ya, kalaupun ke dalam tidak jauh sedikit. Sedangkan di sebelah kanan jalan itu rumah penduduk nyambung sampai ke pinggir sungai ya. Makanya kalau kita jalan dari Lok Baintan atau dari Sungai Tandipah di seberangnya, kita akan melihat rumah penduduk yang nampak sekali berseberangan dengan desa Sungai Bakung ya. Di Sungai Bakung terlihat di pinggir jalan rumah-rumah ini sebagian terendam, itu yang tepat di pinggir sungai. Nah, dari jalan ini untuk ke pinggir sungai yang saya bilang tadi harus masuk melalui gang-gang tertentu ya. Itu jalan kaki ke sana. Saya tidak melakukan hal itu karena saya perhatikan airnya cukup tinggi yang tadi selutut ya. Jadi rumah penduduk di pinggiran sungai itu sepertinya masih banyak yang terendam. Nah, saya hanya memperhatikan dari jauh ya, tidak langsung ke rumah mereka di pinggir sungai. Kalaupun saya turun tadi ya dari jembatan itu langsung belok ke kanan itu turun, saya lihat dari atas airnya cukup dalam, jadi tidak bisa juga saya akan menjalaninya untuk masuk menjalani seluruh kampung itu ya.
makanya tetap saya putuskan untuk masuk ke desa Sungai Tandipah ini. Saya hanya jalan di sini melihat sejauh mana saya mampu melewatinya. Jadi di mana kalau ada sudah genangan tinggi di mana saya berpikir itu tidak dapat lagi saya lewatin, terutama motor kalau mogok, maka saya akan berhenti dan balik lagi. Karena ini masih tinggi ya. Jadi untuk jalan utama Anda perhatikan masih tinggi, air di kiri kanan tinggi tapi tidak melimpah ke jalan. Hanya pada titik-titik tertentu saja air itu masih ada naik ke jalan. Dan nampak sekali air yang naik ke jalan itu karena memang jalanan itu lebih rendah daripada jalanan yang nampak di sini ya, yang lebih tinggi ya, sehingga yang lebih rendah itu pastilah terendam air ya. Nih Anda lihat di depan ya, terendam air. Nah ini terlihat sekali jalanan agak menurun ya, agak menurun sehingga terjadilah genangan. Nah saya tetap terobos karena saya berani memperhitungkan ini tidak terlalu dalam ya. Ya paling sebetis ya, sampai sendi betis ya paling itu, sehingga saya berani melewatinya. Anda lihat rumah penduduk ya masih di atas dari air, sehingga mereka masih bisa tidur di rumah, memasak pun juga masih bisa. Sedangkan yang di pinggir sungai di sebelah kanan itu terlihat dari jauh di sini ya, itu terlihat sekali sangat dalam ya, dan kemungkinan besar mereka masih memerlukan bantuan ya, sembako untuk membantu kehidupan mereka. Nah mudah-mudahan saja kalau mereka punya perahu ya, seperti nampak dari video-video orang yang lain, banyak penduduk naik perahu, naik kapal, naik jukung ke tengah sungai, mendatangin kapal-kapal lain yang memberikan bantuan ya, untuk meminta bantuan kepada kapal-kapal tersebut dan dibawa ke rumah mereka ya. Ini yang kasihan pada kondisi seperti ini ya, karena air amat sangat tinggi pasangnya, mereka memasak pun kadang-kadang agak sulit. Kalaupun memasak dapat, nah kalau kehabisan gas, karena kita sekarang menggunakan gas ya, maka gas pun kadang-kadang mereka kehabisan. Sedangkan untuk membelinya daerah ini banyak kosong ya orang jualan. Karena saya sendiri mencari gas juga cukup kesulitan ya di daerah ini. Nah ini daerah yang ada genangan air ya, karena ini jauh lebih rendah ya dibandingkan daerah-daerah lainnya ya. Jadi kalau lebih rendah dia pastilah tergenang. Tapi sekali lagi, rumah penduduk alhamdulillah masih aman. Tapi menuju ke rumah penduduknya, disitulah genangan air yang lumayan dalamnya ya, sehingga mereka harus turun dengan ketinggian air ada yang masih sampai selutut, tapi rumah itu alhamdulillah tidak tergenang air ya. Oke, kita lanjut perjalanan kita hingga ke batas saya mampu ya. Ini saya kira masih mampu motor saya untuk lewat di sini dan masih aman. Saya masih belum takut kalau mogok. Jadi saya masih bisa lanjut sampai perjalanan sejauh saya mampu melakukan perjalanan ini. Oke, dilihat kiri dan kanan ya, genangan air cukup tinggi. Di kiri kanan ini ya, kebunnya kebun jeruk, kemudian bunga kenanga itu sangat banyak sekali ya. Mudah-mudahan tidak mati pasca banjir ya kebun-kebun tersebut, karena ini penghasilan dari masyarakat di sini ya. Seperti di pasar Turipan, di pasar Kesatriaan itu kan banyak orang jual kembang ya. Di pinggir-pinggir jalan di Veteran itu kemungkinan besar bunganya diambil di sini. Kalau mati kan kekurangan bunga ya, dan juga acara perkawinan yang perlu bunga pun akhirnya tidak bisa membuat sanggul yang ada kembangnya ya. Oke, ini rumah penduduk masih tinggi ya. Sebagian memang sepertinya ada yang surut. Nah ini yang sebelah kanan ini itu tinggi tanahnya ya, sehingga rumahnya tidak terkena air untuk kondisi di saat ini ya. Yang pasti air di kiri kanan ini kalau untuk mencapai surut seperti sebelum-sebelumnya ini perlu waktu agak lama, karena Sungai Martapura sendiri itu airnya masih amat sangat tinggi ya, karena limpahan air yang begitu banyak ya dari daerah hulu. Nah ini di jembatan, kalau jembatan ya pasti orang meletakkan ini padi ya, atau istilah orang Banjar itu banih ya, yang diletakkan, karena bila terendam padi ini maka dia akan tumbuh menjadi tanaman padi ya, makanya harus dinaikkan ke atas. Nah kemudian ada waktu kadang-kadang mereka sudah melakukan penjemuran terhadap padi-padi yang basah ini ya. Oke, perhatikan kiri dan kanan. Nah, air masih tinggi tapi tidak menggenangi sampai ke jalan, sehingga aktivitas penduduk di jalan utama ini masih bisa dilakukan. Ini sebenarnya yang paling utama.
Yang susah itu apabila jalan utama ini terendam ya, di mana sepeda motor sulit untuk melewatinya karena takut mogok ya, seperti yang banjir sebelumnya dalam. Pada video-video saya sebelumnya juga, terutama di kompleks saya sendiri, airnya begitu dalam, motor tidak bisa lewat dan kita harus berjalan kaki untuk membeli sembako dengan perjalanan yang lumayan jauh ya. Setengah kilo pun kalau jalan di air itu lelahnya amat sangat lelah ya, dan cukup menguras energi sehingga perut lapar cepat terjadi ya. Jadi kalau jalanan ini bersih seperti ini, maka penduduk mudahlah untuk bepergian ke sana kemari, terutama untuk membeli sembako. Ya, beberapa titik ada posko banjir ya, yang tadinya mungkin di sini posko untuk dapur umum. Oke, kita lanjut. Nah, Anda lihat samping kiri dan kanan air masih tinggi ya. Kalau pertanyaannya berapa lama air tinggi ini akan surut, sulit ya sepertinya untuk kondisi saat ini. Karena malam hujan, kemudian matahari tidak begitu kuat panasnya ya, sehingga untuk kering pun susah, dan air di Sungai Martapura masih tinggi. Limpahan air dari daerah hulu masih amat sangat tinggi ya. Jadi mudah-mudahanlah kita segera berdoa air ini cepat selesai ya, sehingga rumah masyarakat yang terendam ini menjadi tidak terendam kembali. Karena kasihan ya rumah-rumah penduduk yang dindingnya menggunakan kalsibot ya pasti rusak lah. Karena rata-rata penduduk di daerah perkampungan mereka lebih irit, lebih mudah, dan nampak lebih bagus menggunakan dinding kalsibot ya. Oke, kita terus lanjut. Memang rumah penduduk agak jarang ya di sini. Oke, kita masih bisa lanjut karena jalanan memang kering ya untuk di daerah ini ya. Sehingga saya masih berani untuk melanjutkan perjalanan sejauh saya mampu. Saya berharap sih bisa jalan sampai ke Pasar Terapung berseberangan dengan Lok Baintan. Oke, genangan air cukup tinggi ya di kiri dan kanan jalan. Nah, itu tinggi sekali ya genangan airnya. Nah, ini gerbang untuk masuk gang menuju ke arah pinggiran sungai. Itu nggak bisa dilewatin ya, karena tingginya selutut ya untuk bisa masuk ke gang ke rumah di pinggiran sungai itu ya. Kalau dari jauh sih sebagian sepertinya ada yang terendam, sebagian di atas air ya. Jadi artinya rumahnya tidak terendam lagi, tapi perjalanan menuju ke sana kalau lewat darat ya terendam. Ya, kalau mereka punya klotok ya, transportasi mereka menggunakan klotok ke sana kemarinya ya. Jadi kalau ada jembatan itu daerah tinggi, maka situ parkir motor, parkir mobil kalau mobil ada ya. Kemudian meletakkan padi agar tidak terendam. Karena padi kalau terendam sebentar saja, maka dia akan mengeluarkan akarnya ya. Maka segera dapat tumbuh untuk menjadi tanaman padinya sendiri. Begitu ya, saya dapat penjelasan dari para petani mengapa padi harus diangkat ya, benih mereka itu harus diangkat agar benih tersebut tidak segera menjadi tanaman padi ya. Jadi tidak keluar akar, dia harus diangkat segera ya. Sebagian kalau ada matahari mereka menjemurnya ya. Oke, di ujung masih bisa lewat ya, saya kira masih bisa lewat karena masih ada bagian yang nampak tinggi ya, jadi masih berani saya lewat. Oke, dan ada motor ya di pinggir jalan nih, karena memang motor tidak bisa dimasukkan ke dalam rumah karena tenggelam. Bayangkan kalau selutut ya motor diturunkan, besok harus menurunkan lagi ke jalanan ini, itu amat sangat melelahkan ya. Mendorong motor naik ke rumah dan turun lagi ya. Oke, nampak air di ujung ini jalan. Ternyata jalannya putus ya. Jadi jalan pengerasan aja lagi ke sana dan dengan air yang lumayan tinggi. Nah, saya kira saya sudah cukup sampai di sini dulu, tidak berani lanjut. Nah, takut motor ada apa-apa ya. Saya sampaikan sampai di sini dulu laporan saya hari ini, perkembangan update dari banjir di wilayah kita, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.